Terima kasih kepada semua yang sudi menjadi saksi. Tentu banyak lagi yang lain, kita nggak dapat sebutkan satu persatu di sini. Tersiar kabar jika ayah Atta Halilintar yang bernama Halilintar Anovial Asmit menjadi salah satu pengikut aliran sesat Darul Arkom, sebuah organisasi yang didirikan oleh Abuya Asari sejak tahun 1968 dan berpusat di Malaysia. Darul Arkom disebut-sebut telah menyebarkan ajaran sesat yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan menurut berita yang beredar bahwa terdapat 100.000 orang yang telah bergabung dan tersebar di ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Organisasi terlarang itu tidak diakui dan sudah di blacklist di Indonesia dan Malaysia. Biar Lovers tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal Darul Arkom tersebut, berikut beberapa kesesatan Darul Arkom yang dikaitkan sama ayah Atta Halilintar. Abuya Asari mengakui sebagai pendamping Imam Mahdi. Asari Muhammad atau yang akrab disapa dengan Abuya Asari ini memberi sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Sebab lelaki kelahiran Malaysia itu mengaku sebagai Bani Tamim atau pendamping Imam Mahdi. Sementara Imam Mahdi sendiri diperkirakan muncul di akhir zaman sebagai penegak keadilan dikala bumi sedang dalam kerusakan. Kemunculan Imam Mahdi juga sebagai pertanda jika hari kiamat akan segera tiba. Dan menurut berita yang beredar jika Imam Mahdi berasal dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Imam Mahdi sendiri diperkirakan muncul di hari akhir setelah Dajjal dan sebelum Nabi Isa. Dengan demikian maka sudah sangat jelas jika Abuya sudah menyimpang dan telah membohongi pengikutnya demi sebuah pengakuan. Apalagi memang belum ada penjelasan yang menyebutkan secara rinci siapa sosok yang akan jadi pendamping Imam Mahdi. Menambahkan 2 kalimat syahadat. Abuya Asari dan para tokoh Darul Arkom dikabarkan menambah 2 kalimat syahadat. Lebih jelasnya selain syahadat kepada Allah dan Rasulnya, mereka juga disebut-sebut menambah kalimat syahadat kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kepada Muhammad bin Abdillah As-Suhaimi dan menyatakan bahwa dia adalah Imam Mahdi. Abuya membuat ramalan dan jadwal Tuhan. Abuya Asari sungguh di luar batas kewajaran sebagai seorang insan di muka bumi ini. Sebab di samping dirinya membuat ramalan-ramalan, ia juga dikabarkan bisa membuat jadwal Tuhan. Namun belum diketahui secara pasti jadwal apa yang dimaksud. Tetapi yang jelas dengan adanya narasi tersebut seolah menggambarkan jika Abuya bisa berinteraksi dengan Tuhan. Hal itu membuat pengikutnya jadi terhipnotis dan mengagung-agungkannya. Bahkan tak jarang dari pengikutnya yang bertanya padanya perihal apa yang akan terjadi di masa depan. Mengaku pernah bertemu Imam Mahdi dan Nabi Muhammad. Abuya Asari memberi sebuah pengakuan yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Suatu hal yang membuat demikian lantaran dirinya mengabarkan pernah bertemu langsung dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Mahdi. Pengakuan daripada pria kelahiran Malaysia ini tertuang dalam buku Abuya. Haji Asari Muhammad adalah putra Bani Tamim. Sebelumnya guru dari Abuya yang bernama Muhammad bin Abdillah As-Suhaimi mengaku mendapatkan aurat Muhammadiyah atau panduan sikir-sikir ala Darul Arkom langsung dari Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaga dan tidak tidur. Keyakinan tentang Imam Mahdi yang tidak masuk akal. Pengikut Darul Arkom mempunyai keyakinan dan pemikiran yang salah tentang Imam Mahdi. Sebab mereka beranggapan jika Imam Mahdi merupakan seorang lelaki yang masih hidup dan digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, Imam Mahdi yang dimaksudnya adalah Muhammad bin Abdillah As-Suhaimi, seorang lelaki yang telah pergi untuk selama-lamanya pada tahun 1925. Selain itu mereka juga meyakini bila Imam Mahdi akan muncul tidak lama lagi, yakni usai terbentuknya Daulah Islamiyah di Malaysia
setelah 3 atau 4 tahun ke depannya. Dan menurut mereka Imam Mahdi akan menerima serah terima kekuasaan dari putra Bani Tamim setelah 6 bulan dia menampakkan dirinya di Mekah. Mengaku dapat ilmu langsung dari Allah. Abu Yahya Asy'ari mengaku mendapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang orang kenal selama ini ilmu laduni. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'at Rasail Al-Imam Al-Ghazali, ilmu laduni ialah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa dari Tuhan tanpa melalui perantara. Tidak hanya itu saja, pengikutnya juga meyakini bila Abu Yahya merupakan tafsir Al-Quran dan As-Sunnah yang bergerak.